Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safida Nurul Widiawati dari SDN Pucangoro 2. Saya adalah calon peserta guru penggerak angkatan 5. Di sini saya akan menyampaikan hasil refleksi saya setelah saya belajar modul 1.1. Sebelum saya belajar modul 1.1 ini, pada saat mengajar di kelas, yang terjadi menurut saya adalah saya sebagai seorang guru mendominasi pembelajaran di kelas saya. Bisa dikatakan bahwa di kelas saya yang terjadi adalah teacher center. Saya yang lebih banyak aktif menjelaskan materi kepada murid-murid. Dengan metode ceramah, murid saya lebih banyak duduk dan mendengarkan. Kemudian berlatih mengerjakan soal-soal seperti instruksi dari saya. Sehingga dalam praktik pembelajaran tersebut, saya sebagai seorang guru memegang kendali penuh pada pembelajaran di kelas saya. Seolah-olah pengetahuan itu bersumber pada seorang pendidik seutuhnya. Pembelajaran di kelas saya terfokus pada ketercapaian materi dari KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Jadi, saya lebih mengutamakan aspek kognitif anak. Saya merasa kurang memahami secara detail karakteristik murid saya satu persatu, dan akibatnya murid saya menjadi pasif di kelas karena motivasi belajarnya kurang. Suasana di kelas saya tenang dan tertib, karena yang menjadi fokus pada pembelajaran adalah anak-anak yang memahami materi pelajaran saya, sedangkan yang kurang perhatikan materi yang saya sampaikan itu kurang menjadi fokus perhatian saya. Sedangkan setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, akhirnya saya sadar bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Siswa bisa mendapatkan ilmu dari berbagai sumber, bisa dari buku paket, buku penunjang, dari internet, televisi, dan lain sebagainya. Tidak selalu dari saya sebagai gurunya saja yang menjadi sumber belajar siswa. Saya punya anggapan bahwa ternyata betul sekali bahwa pembelajaran itu seharusnya berpusat pada anak atau student center. Tidak seharusnya saya merasa terikat dengan paradigma lama yang mengutamakan pengembangan aspek kognitif, yaitu ketercapaian KKM. Seharusnya saya lebih menghargai semua keunikan anak didik saya. Seharusnya saya lebih memahami dan sadar bahwa anak-anak bukanlah orang dewasa dalam bentuk kecil. Sehingga yang harus saya lakukan adalah saya harus lebih berusaha menghargai bakat dan minat mereka, menuntun mereka sesuai dengan kodrat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada murid-murid saya, tidak hanya mengutamakan ketercapaian KKM dan angka-angka bagus pada pelajaran yang dianggap pelajaran utama. Dari hasil refleksi saya, akhirnya saya bertekad bahwa saya harus berubah menjadi guru yang lebih baik, agar pembelajaran di kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ada hal-hal yang harus segera saya terapkan. Di antaranya adalah 1. Saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Kedua, saya akan menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya di tempat saya mengajar. 3, saya akan menerapkan konsep merdeka belajar dan menyenangkan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. 4, melaksanakan pembelajaran yang mengutamakan aspek budaya dan aspek budi pekerti. 5, menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun bukan menuntut. 6, pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman.
7 mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran yang saya adakan di kelas. Jadi supaya anak-anak merasa bahagia, nyaman dalam belajar, dan hasil belajar pun insya Allah akan lebih baik lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.